Halo, apa kabar rekan-rekan saudaraku dimanapun berada ya? Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kali ini saya mau berbagi cerita ya teman-teman tentang sejarah berdirinya Karsidenan Banyumas. Ya. Dan mengapa Karsidenan Banyumas itu berdiri? Jadi begini teman-teman, Karsidenan Banyumas berdiri itu terjadi itu setelah berakhirnya Perang Jawa. Perang Jawa atau nama lainnya adalah Perang Pangeran Diponegoro. Perang antara Pangeran Diponegoro beserta pasukannya melawan tentara kolonial Belanda dan VOC ya. Pada tahun 1825 hingga 1830. Dampak dari Perang Jawa ini atau Perang Pangeran Diponegoro ini itu sangat besar. Jadi Belanda itu sampai kehabisan kas dananya itu sampai kosong. Dan Perang Jawa ini itu dari pihak Belanda itu hampir 8.000 serdadunya tewas. Sedangkan dari pihak tentara Jawa sendiri atau dari pasukan Pangeran Diponegoro itu hampir 20.000 tewas. Nah, dengan berakhirnya Perang Jawa ini, dengan kekosongan kas dari kerajaan Belanda atau VOC ini, akhirnya Belanda itu membebankan hutang kepada dua kerajaan besar yang ada di Jawa pada waktu itu, yaitu Kerajaan Mataram dan Kerajaan Kesultanan Surakarta pada waktu itu. Jadi Belanda membebankan beban itu 80 juta gulden kepada Kerajaan Mataram dan 10 juta gulden kepada Kerajaan Surakarta. Tetapi kedua kerajaan ini menolak ya. Karena pada waktu itu Belanda itu sampai kehabisan dana itu untuk selama Perang Jawa itu hampir 20 juta gulden lebih pada waktu itu ya. Jadi pemerintah Belanda karena kehabisan dana itu akhirnya membebankan itu dana itu kepada Kerajaan Mataram dan Kerajaan Surakarta. Bebannya mencapai 90 juta gulden ya. Tapi kedua kerajaan ini menolak. Nah, akhirnya sebagai gantinya pemerintah Belanda itu mengambil wilayah Mancanegari Kilen ya. Yaitu Mancanegari Kilen itu meliputi dari Bagelen, Purworejo, Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Sidareja hingga Daya Luhur dan juga Purwokerto. Akhirnya pemerintah Belanda mengambil wilayah Mancanegari Kilen ini dan mengambil sertifikat pengangkatan adipati yang ada di negara Mancanegari Kilen itu sebagai jaminan hutang kepada kerajaan Surakarta dan kerajaan Mataram pada waktu itu. Akhirnya Jenderal de Kock pada waktu itu yang berkedudukan di Sokaraja itu masuk wilayah Purwokerto pada zaman dahulu, sekarang pun masih masuk wilayah Purwokerto atau Banyumas. Akhirnya membuat laporan kepada pemerintah Belanda. Akhirnya pemerintah Belanda membuat pengawasan terhadap adipati-adipati yang ada di wilayah Mancanegari Kilen itu, yaitu akhirnya dibuatlah residen. Nah, residen ini adalah pejabat pemerintah Belanda yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Jenderal Belanda dan dia bertugas atau berwenang mengawasi adipati-adipati yang ada di bawahnya. Nah, akhirnya karena waktu itu Bagelen akhirnya masuk ke wilayah Kedu, sedangkan Banyumas akhirnya dibuat Karsidenan Banyumas yang meliputi pemerintahnya adalah waktu itu adalah Ayah, terus Banjarnegara, Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, terus Aji Barang, Cilacap, Sidareja hingga ke Daya Luhur. Nah, akhirnya dan sampai sekarang pun sampai sekarang pun orang-orang masih menyebut wilayah-wilayah ini pun wilayah Ek Karsidenan Banyumas. Nah, baru pada tahun 1840-an akhirnya di bawah pemerintahan Residen PJ Overhand akhirnya
membangun proyek jalan besar. Yang pertama itu jalan raya dari Buntu hingga ke Gombong dan juga hingga ke Maos. Dan juga PJ Overhand ini membuat kantor dinas atau kantor Karsidenan yang sekarang menjadi SMK Negeri Banyumas. Itu dulu adalah kantor Karsidenan, tapi jejaknya memang sudah ada. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi awal berdirinya Karsidenan Banyumas itu adalah karena terjadinya Perang Jawa. Nah, karena Perang Jawa ini akhirnya pemerintah Belanda mengambil wilayah yang disebut Mancanegari Kilen yang meliputi dari Bagelen, Purworejo hingga ke Banyumas, ke Ayah, hingga Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Sidareja hingga ke Daya Luhur itu diambil oleh pemerintah Belanda. Jadi semua pengawasan dan kekuasaan itu di wilayah pemerintah Belanda, tidak lagi di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram dan Surakarta. Nah, itu sebagai imbas. Jadi surat-surat pengangkatan itu diambil oleh Belanda untuk sebagai jaminan hutang pada waktu itu. Tapi setelah Indonesia merdeka baru jabatan residen ini sudah nggak ada lagi. Jadi udah ke bupati-bupati lagi. Tapi awal dari Perang Jawa ini juga yang mengakibatkan artinya terjadinya sistem tanam paksa. Jadi daerah-daerah yang sudah diambil alih oleh Belanda terus dibentuk pemerintahan di bawah residen, bupati-bupatinya diawasi oleh residen, ini akhirnya diberlakukanlah sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa adalah sistem memaksa wilayah-wilayah atau daerah-daerah jajahan itu untuk menanam tanaman-tanaman komoditas produksi perkebunan yang bisa dibawa ke Eropa, khususnya ke Belanda. Jadi wilayah-wilayah jajahan itu diwajibkan menanam tanaman produksi perkebunan seperti tebu, kopi, terus lada. Nah, jadi produksi itu dan wajib setiap daerah jajahan itu wajib memberikan tanahnya untuk ditanami tanaman perkebunan itu, dan hasilnya akan dibawa oleh Belanda dan VOC ke negeri Belanda dan juga ke Eropa. Nah, jadi selesai ya setelah sekitar awal tahun 1900-an ini emang tanam paksa udah mulai berkurang karena terjadi kegagalan. Tapi kan akhirnya investasi asing dari Belanda yang masuk. Jadi begitu aja ya teman-teman. Terima kasih. Salam berbagi. Demikian tadi sedikit informasi tentang sejarah berdirinya Karsidenan Banyumas ya. Karsidenan Banyumas itu meliputi Banyumas sendiri, terus Purwokerto, terus Cilacap, Banjarnegara dan Purbalingga. Karena ayah waktu setelah kesini kan udah bukan lagi di bawah bupati, tetapi sekarang itu masuk ke kecamatan ya. Tapi udah masuk ke Kebumen, yang notabene masuk wilayah Tedu ya. Oke, terima kasih. Salam berbagi, salam damai negeriku, salam merdeka.